Karena aku berperan sebagai Arya. Di film ini karakter Arya itu dia adalah seorang aktivis kampus yang sangat aktif di kampus. Terus dia orang yang sangat cerdas, dia pintar juga. Seniornya dari Hana. Spill tipis-tipis gak apa-apa ya? Boleh dong. Ya, senior Boleh dari dong. Hana. Iya. Tapi sayangnya di lain sisi dia adalah seorang cowok yang lumayan toksik ya. Oh, red flag, red flag. Iya, red flag bahasanya. Red flag nih. Lumayan toksik, lumayan red flag. Akhirnya aku dapetin peran yang kayak gini ya. Yes, Dari itu kemarin dia saya tuh. bayang-bayang mulu nih, Bener. gitu. Terus toksik dalam hal manipulatif. Jadi saat dia suka sama seorang perempuan atau lawan jenis, dia itu suka love bombing gitu loh. Love bombing, jadi kayak ngejar sampai dapet nih. Nah, tapi pas dapet ternyata ya begitulah, muncullah sifat-sifat aslinya yang emang selama ini dia tutupin, dia kubur dalam-dalam. Saat udah dapet baru dikeluarin tuh semuanya. Gitu sih kurang lebih ya. Menariknya di sini dapat peran tadi dibilang bisa dibilang cowok red flag nih. Nah, Iya, itu iya. gimana ya lo ngedalamin karakter ini? Butuh berapa lama untuk seorang Ohim masuk ke karakter Arya di sini? Silakan. Kebetulan ada beberapa kesamaan sama karakter Arya. Jadi dulu waktu bukan. Namanya nih. Gue tahu banget nih pasti. Iya. Bukan. Jangan dipotong di situ ya teman-teman media ya. Kita ke arah positifnya dulu nih. Potongnya situ banyak kesamaan. Kesamaannya awal dulu. Iya. Jadi kesamaannya itu adalah kebetulan kan aku masih bisa merasakan 90-an tuh seperti apa lah. Kan aku Iya. lahir juga di tahun 90-an ya, 93. Iya. Jadi saat bertumbuh besar aku masih bisa merasakan gimana sih nuansa-nuansa tahun 90 2000 awal tuh seperti apa gitu saat beranjak dewasa. Terus kebetulan juga aku di kampus cukup aktif. Oke. Ya, sempat jadi aktivis mahasiswa juga. Jadi masih ada apa ya, kayak Relate-nya lah gitu ya. relate-nya gitu sama kehidupan aku gitu. Terus love bombingnya enggak kebetulan. Toxic red flag-nya kayaknya enggak ya, karena aku kalau misalkan sama perempuan pasti akan pelan-pelan. Beda di situnya, pelan-pelan. Terus ya diliatin sisi-sisi jeleknya juga gitu. Beda sama Arya karena di sini tokoh Arya itu kenapa dia bisa jadi seperti itu, karena itu ada tekanan dari keluarganya. Terus tekanan dari lingkungannya yang membuat dia menjadi seorang laki-laki yang apa ya, harus bisa menutupi kekurangan dia, tapi dia tuh sebenarnya cowok perfect. Tapi Cowok perfect. menurut lu, kalau Iya. kalau menurut Hana, Perfect kan? iya. Awalnya. Jadi cowok perfect, Yes. tapi ya sayangnya memang Iya. mungkin ada sifat-sifat dia yang kurang oke lah. Oke, bisa nanti lengkapnya kita lihat di. Digambarkan memang perfect sekali maksudnya. Iya. Dia cakep. Iya. Untuk pada zaman maksudnya di sebayanya Hana Iya, ya. di sebayanya, di Sebaya sebayanya. Hana maksudnya kakak kelas, Oh, cakep, tinggi, aktivis, pinter, dan dia dari keluarga yang cukup terpandang di Bandung. Benar. Orang kaya Orang Bandung. kaya orang kaya Bandung. Yes. Nah, gitu. Tapi ternyata Gitu. jadi menarik akan melihat gimana Ibrahim Rishad menjadi cowok red flag deh, karena kita biasanya nonton di layar lebar bye-bye aja, green flag aja gitu ya. Berarti kalau lu red flag, Bio gimana? Coba kita ngobrol sama Bio. Black dia black sambil ngerek dia black. Udah dong. Black dia. Ini mic-nya udah ada warnanya. Nah, udah pas. Mana nih merah? Karakter lu berarti gimana yang bisa dijelaskan ke teman-teman media, Bi? Halo, selamat pagi. Permisi. Saya Bio, berperan sebagai Gani. Kalau yang belum tahu atau yang baru datang, pemirsa di luar sana. Kita lagi ngomongin film sampai nanti Hana. Menurut saya, Bio, film ini sebenarnya bercerita tentang cinta yang tidak selalu setuju dengan waktu, atau kebalikannya, waktu juga tidak pernah sepakat sama cinta. Jadi kita nih sebenarnya semua ngerasain itu, tentang ngomongin relasi atau relevansi. Kita semua pasti pernah belajar bagaimana cinta itu kadang-kadang tidak bersahabat dengan waktu gitu. Jadi Gani sendiri sangat merasakan bagaimana cinta yang bertengkar dengan waktu, dan dia memperjuangkan cinta daripada waktunya sendiri gitu.
Lebih lengkapnya nanti lihat di Wikipedia. Enggak. Di bioskop dong. Belum ya? Di bioskop, lengkapnya di Sorry, bioskop. belum tayang. Tapi gimana seorang Dio masuk ke karakter Gani? Berarti karakter Gani bisa bilang karakter yang green flag gitu? Atau gimana? Iya, tantangannya sih sebenarnya itu karena saya sebenarnya red flag orangnya. Black dia. Iya, black flag. Ya, jadi sangat udah lihat lagi kalau macet tuh kan udah hitam kan. Iya. Saya orangnya lumayan red flag, dapat karakter yang green flag tuh agak lumayan belajar. Jadi gimana ya caranya jadi cowok yang baik, ramah, sangat ikhlas, tidak sombong, ya kan, dermawan. Padahal nggak ada duitnya. Orang dermawan tuh kalau nggak ada duitnya gimana sih? Terus apa ya, maksudnya jadi orang green flag tuh gua bahkan nggak tahu ciri-cirinya gimana. Jadi Gani tuh orangnya sangat green flag, dia penyayang, sangat sabar, perhatian. Dia juga sangat kritis terhadap lingkungan sosial seperti apa, sama-sama aktivis seperti Arya, bedanya nggak tinggi aja. Tapi nanti di film ini kita akan menyaksikan dan kita akan berrelasi sangat kuat dengan Gani dan kita merasakan bagaimana tadi bahwa cinta tidak selalu sepakat dengan waktu. Yes. Dan penonton pasti banyak yang relate dengan karakter Gani ini ya. Ya kalau melihat teman-teman saya dan saya sendiri merasakan lah bagaimana cinta itu selalu berjuang. Oh. Iya. Biowan, kata-kata hari ini dong. Ada bus. Cakep. Udah. Bi, terus kebilang Itu poinnya. terus kebilang chemistry sama Feby gimana? Kita nonton di luar kan juga temenan, nah sama Ohim gimana? Kalian bertiga bilang chemistry gimana Mungkin- kalau dari sudut pandang Biowan? Mungkin pertama kali ditawarin dulu ya kan Ya, ya. Mungkin silakan. pertama kali ditawarin film ini katanya ke luar negeri. Ternyata gue karakternya nggak ke luar negeri. jadi Kalau ada ceritain gimana? jadi gue itu dong bro. Asik Jadi banget ya. gue dibohongin gue ke luar negeri. Ternyata di skenario gue nggak ada ke luar negeri. Jadi pas gue udah terima, anjing gue nggak ada nih kan. Ya udah. Jadi karakter yang luar negeri bukan karakter yang lo Bukan perankan. karakternya, iya, salah karakter. tapi ketemu Pak Agung gitu, iya sorry deh, salah. Seru ya, maksudnya dari awal udah di brief maunya kayak gimana, jadi kita sebagai aktor tuh tahu, apalagi bangun chemistry sama Feby, sama Oyem, sama ada satu lagi, siapa namanya? Anjani, iya Saras 008. Beda. Gak pakai pasal-pasal teman. Maksudnya kita udah tahu lah di dalam lokasi syuting atau membangun karakter dan chemistry satu sama lain seperti apa, jadi Ya. kita seru banget di lokasi juga udah nggak perlu adjusting lagi. Biasanya lokasi baru tuh kita harus selalu adjusting dengan personality pemain lain dan Yes. lain-lain. Tapi ketika profesionalisme itu udah ada, kita udah tahu apa sih yang dibutuhkan cerita, bagaimana sih membuat perasaan-perasaan itu akan nyampe ke penonton. Semoga penonton bisa menikmati dengan baik. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Biowan. Akan kita lihat 5 Desember nanti Biowan akan menjadi green flag. Oh, cowok green flag. Semoga berhasil. Iya nih, jadi menarik ya. Ini tantangan berarti sebelum ke Feby, Mas Agung Sentausa sebagai sutradara. Berarti ini tantangan ya dari Ohim yang biasanya kita lihat di peran-perannya green flag, sekarang jadi red flag. Bio yang biasanya red flag jadi green flag, itu gimana? Tantangan dong peran-peran yang diberikan. Silakan. Ya, iya kalau challenging ya, artinya itu kenapa ketika memang film ini pada dasarnya adalah juga tentang relationship. Yes. Casting menjadi kunci pertama sebenarnya gitu. Tadi chemistry-nya itu dari kunci pertama gitu. Nah, cuman kan bagaimana kemudian ya kita juga men-challenge diri kita ya. Maksudnya, misalnya Feby biasanya kayak apa sih? Aku tonton film-film sebelumnya. Iya. Terus Ohim kayak apa gitu kan? Terus Biowan Salah, kayak salah, apa? salah. Lucu terus Pak Dewa. Haus katanya. Oke lanjut Mas Agung. Ini di lokasi Silakan. di lokasi seseru ini berarti diskusinya. Ya kira-kira beginilah ya.
Dan itu kenapa waktu pertama kali sama Feby saya sempat deg-degan juga, ini bagian dari keputusan ya. Kalau misalnya kamu rambutnya pendek kayak apa ya gitu. Jadi itu ini dia, salah satu juga. yang menurut sayanya juga sakit perut karena kan dia rambutnya aslinya panjang. Iya. Ketika harus motong itu kan bukan cuma resiko di saya gitu, tapi juga di Feby-nya gitu. Jadi hal-hal seperti itu termasuk bio biasanya memerankan yang seperti apa, termasuk oilnya seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini semua chemistry-nya works dan bisa relatable sama kita semua. Yes, terima kasih Mas Agung Sentosa. Hai Hana di sini gimana saat pertama kali ditawarkan, dan tadi yang seperti Mas Agung bilang karakternya harus potong rambut dan lain-lain, silakan Ken. Awalnya sih nggak dibilang potong rambut. Udah dia dulu baru potong rambut. Udah salaman dulu, tanda tangan ya. Nggak dibilang suruh potong rambut pendek, cuma sebenarnya ini adalah potongan rambut terpendek yang pernah aku lakukan seumur hidup. Wow. Jadi makanya pas dipotong tuh aku beneran kayak sampai teriak-teriak karena bener, ya ampun pendek banget. Kayak ngerasa pas keramas aja tuh, tau nggak kalau biasa rambut panjang kan kayak pas pegang tuh panjang gitu. Ini kayak, loh kok udah selesai, mana rambut gue habis. Jadi ya tapi aku senang sih, ini jadi challenge tersendiri juga dari segi penampilan juga dan segi karakter juga. Ya sana tuh seperti apa sih yang pengen di-share ke teman-teman media? Ya Feby memberikan sentuhan apa di seperti yang di film sebelumnya, tapi di sini memberikan yang bedanya apa Pak untuk karakter Hana? Kebetulan kalau untuk karakter Hana, kayaknya aku baru pertama kali sih dapat karakter yang seperti Hana ini. Dia cewek cukup tomboy, cuek, tapi dia tuh punya ambisi yang kuat. Dia juga punya mimpi dan cita-cita yang besar sekali sebagai seorang perempuan ya. Tapi sayangnya dia cukup terbentur sama kondisi dan mindset keluarga yang agak konservatif. Yang kalau misalnya dia perempuan ya habis kuliah dia udah nikah gitu loh. Ya. Nggak ada tuh S2 atau pergi ke luar negeri nyambung lagi atau kerja. Karir tuh enggak, maksudnya perempuan ya jadi ibu rumah tangga di dapur gitu. Jadi karena dia terbentur sama situasi keluarga yang buat dia nggak nyaman, dia akhirnya melarikan diri, ibaratnya dia melarikan diri melalui jalan pernikahan gitu. Tapi ternyata dia kira solusi kan dari semua masalah hidup. Gue nikah, gue bisa keluar, at least keluar dari keluarga dulu deh. Gue abis itu bisa sekolah lagi mungkin. Tapi ternyata dia kembali terjebak sama dia kembali terjebak sama yang menurut aku same old problem gitu, same old problem, karena ya mungkin akhirnya dia menemukan bahwa dia sendiri belum berdamai gitu. Jadi akhirnya ketemu sama keluarga yang sama lagi. Oke, berarti sebenarnya di sini setiap karakter punya layer yang dalam juga ya. Iya, kayak yang tadi Om Agung bilang, setiap karakter punya layer dan ada stage-nya masing-masing gitu loh, kan seperti hidup. Ya kayak Hana di maksudnya di kampus, terus akhirnya bersatu sama Arya gitu, ketemu sama Arya, pacaran, menjalin hubungan, akhirnya menikah juga sama Arya. Itu kayak dia punya berbeda, maksudnya stage hidup yang berbeda dan perkembangan karakternya juga berbeda. Yes. Kan banyak tadi kita lihat di teaser trailernya banyak adegan serius barengan sama Bio di sini. Nah, proses syutingnya gimana? Nah, kalian kan memang temenan dan tahu karakter satu sama lain gitu. Pada saat proses produksi keseruannya kayak gimana, Bro? Kalau di lokasi syuting sih kita ketawa-tawa aja ya, bercanda-bercanda, jajan, enggak lah, gila. Iya, tapi enggak. Maksudnya teman aku ini biarpun biarpun dia terlihat tertawa dan sangat-sangat, tapi
profesionalitas dan di depan kameranya patut diacungi jempol. Setuju. Tepuk tangan dulu dong. Oh, dapat tangan. Baru menang Oh, gitu. luar biasa. Yang lain di bawah di depan ya? Bener-bener aktor-aktor metode bro. Yoi. Metode parah Oh. ya, yang kayak gak bisa diajak ngobrol kayak di nggak, jangan panggil gue Bi. Ini langsung nama karakter lu. Nggak, tapi beneran. Jadi cuma kalau misalnya di luar di depan kamera proses syutingnya ya kita sangat enjoyable ya menurut Yes. aku, apalagi kemarin syutingnya di Bandung. Terus alhamdulillah dapat kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Jadi Feby sama Ohim ada adegan di Iya. luar. Oke, dan karakter Gani ditinggalin di Bandung. Oke, thank you. Jadi Hah? Dari syuting udah ditanya terus, lu nggak ikut, Bi? Lu nggak ikut keluar, Bi? udah bilang bikin aja visa dulu Bi. Iya. Masalah berangkat atau nggak berangkat nanti dulu, kita pikirin nanti. Yang penting bikin visa dulu, siapa Betul. tahu tiba-tiba H-1 suruh berangkat kan nggak tahu. Udah bikin sih. Iya, setuju. Tepuk tangan untuk Feby Rasnati sebagai Hana, thank you.